Anda kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Skenario Pilpres satu putaran nampaknya sulit terwujud melihat tren elektabilitas para capres hingga 8 hari jelang pemilihan suara Pilpres 2024. Belum ada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang elektabilitasnya mencapai 50%. Sejumlah lembaga riset merilis hasil survei pasangan Capres-Cawapres di pemilu 2024. Umumnya, dari 5 lembaga survei, pasangan nomor urut 2 menduduki posisi teratas. Sementara, elektabilitas pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3 terpantau saling bersaing merebut suara. Sebelumnya, tim kampanye nasional Prabowo Gibran terus mengulang narasi Pilpres hanya perlu satu putaran. Menurut data TKN, rakyat menyukai satu putaran. Selain itu, anggaran negara pun bisa lebih hemat. Belum mempunyai angan-angan dua putaran karena kami punya keyakinan pemilu ini hanya selesai satu putaran. Tanggal 14 Februari itu insya Allah sudah selesai. Kenapa saya keyakinan seperti itu? Pertama karena masyarakat sesungguhnya juga menghendaki satu putaran. Sedangkan, menurut Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, seharusnya rakyat yang berhak menentukan bakal terjadi satu atau dua putaran Pilpres. Sebab keputusan hasil pemilu ada di tangan rakyat, bukan di tangan elit partai politik. Ia pun mengajak para elit parpol untuk memahami esensi pemilu, karena pemilu ajang rakyat yang menentukan masa depan bangsa. Keputusan itu ada pada rakyat, bukan selera elit politik. Rakyatlah yang menentukan apakah satu calon dapat suara berapa persen. Kalau elit yang menentukan, nanti dilakukan rekayasa untuk tercapai angka yang diharapkan elit. Tapi kalau kita serahkan kepada rakyat, maka nggak ada rekayasa. Jangan-jangan ini indikasi mau ada rekayasa. Jangan sampai, karena biarkan rakyat saja yang menentukan. Mau mendukung siapa, mau satu putaran, mau dua putaran, itu adalah kehendak rakyat, bukan kemauan elit. Narasi satu putaran mendapat respons dari partai pendukung Ganjar Mahfud. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan kelompok yang bisa memenangkan satu putaran hanya jika bekerja total tanpa intimidasi dan kecurangan. Tapi kalau kita lihat, akhir-akhir ini kan muncul banyak intimidasi. Ada aparatur negara yang seharusnya netral, dan kemudian ternyata tidak netral. Muncul rekaman-rekaman yang menunjukkan tidak netralitasnya para aparatur, baik dari oknum-oknum TNI, Polri, Kejaksaan. Itu kan sangat disayangkan. Sementara itu, pakar komunikasi politik Profesor Karim Suryadi menyatakan, ia tak melihat adanya tanda-tanda pemilu akan selesai dalam satu putaran. Juga tidak melihat ada tanda-tanda akan ada lompatan yang berarti, melihat pola yang sudah berlaku, jadi polanya akan seperti itu. Dan memang faktanya kan susul-menyusul itu berlangsung antara paslon 01 dan 03, jadi nyaris seperti berebut di runner up. Meskipun saya tidak percaya ini sebagai hasil akhir, karena seperti yang dikatakan tadi, memang fungsinya itu untuk memetakan kekuatan masing-masing dan memberikan umpan balik kepada pasangan untuk meningkatkan spot-spot yang memang masih dinilai belum efektif. Karim Suryadi meyakini pemilih yang belum memutuskan pilihan masih cukup besar di kisaran angka 20%. Sehingga masih ada kemungkinan bagi ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk berupaya meningkatkan elektabilitasnya, memaksimalkan sisa waktu yang masih tersedia. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.